Klamidia, sifilis, HPV hingga HIV. Nama-nama itu tak lagi asing di antara catatan medis dan ruang-ruang konsultasi kesehatan. Mereka hadir diam-diam, sering tanpa gejala, namun meninggalkan luka yang dalam. Halo calon ayah dan bunda, kita seringkali mendengar nama-nama itu di permukaan tanpa benar-benar tahu apa dampaknya bagi tubuh. Apalagi masa depan kita sebagai generasi yang akan membentuk keluarga. Tapi tahukah kalian penyakit-penyakit tersebut menyerang organ reproduksi? Bukan hanya mengganggu kesuburan, namun juga berdampak pada kesehatan mental dan kualitas hidup. Untuk lebih memahami hal tersebut, mari kita bahas bersama ahlinya. Halo calon ayah dan bunda. IMS atau biasa dikenal dengan sebutan infeksi menular seksual bisa berasal dari bakteri, virus, atau parasit yang ditularkan melalui kontak seksual dan bisa menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita. Pada tahun 2024, Kemenkes mencatat infeksi menular seksual termasuk HIV banyak terjadi pada kelompok produktif, yaitu pada usia 20-49 tahun. Data terbaru juga menyatakan bahwa terdapat lebih dari 35.000 kasus baru HIV/AIDS di Indonesia. Sebagian besar infeksi menular seksual memang tidak menunjukkan gejala pada awalnya. Misalnya, klamidia dan gonorea bisa tidak terasa apa-apa, namun diam-diam merusak saluran reproduksi. Kalau dibiarkan bisa menyebabkan infertilitas, kehamilan ektopik, bahkan risiko penularan ke pasangan atau bayi saat lahir. Langkah pencegahan bisa dimulai dengan program pemberian vaksin HPV pada anak usia sekolah, pap smear, screening premarital, penggunaan kontrasepsi kondom untuk pasangan suami istri, dan jangan ragu belajar atau bertanya soal organ reproduksi. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dari penjelasan tadi, kita bisa tahu bahwa menjaga kesehatan reproduksi bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Suami dan istri punya peran yang sama-sama penting dalam mencegah penyebaran IMS dan HIV/AIDS. Dimulai dari saling terbuka, saling jujur, dan saling menjaga. Mencintai bukan hanya perihal menerima, namun juga perihal merawat. Dan merawat organ reproduksi adalah bentuk paling sederhana dari cinta. Untuk diri sendiri, untuk pasangan, dan untuk masa depan.